warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suciani, pendamping dari Kota Balikpapan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, mengulas modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri lingkungan. Saya mendapatkan sesi yang ke-12, yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Di sini nanti saya akan mengulas tentang pentingnya jamban sehat, kriteria jamban sehat, dan mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam memiliki dan memanfaatkan jamban sehat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Jamban sehat ini sangat penting ya untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita harus menjaga, jika kita mempunyai jamban sehat, kita akan menjaga lingkungan menjadi bersih. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar. Jadi kalau kita membuang air besar di jamban yang sehat, kita tidak akan mencemari lingkungan. Yang ketiga, kita tidak akan mengundang datangnya lalat atau serangan yang dapat menularkan penyakit seperti diare, terus disentri, tipes, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit cacingan. Nah, itu semua penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat jika kita tidak memiliki jamban sehat. Yang kedua, kriteria jamban sehat. Kriteria jamban sehat, ada yang tahu Ibu? Tidak tahu ya. Jadi di sini kriteria jamban sehat adalah yang pertama, yaitu jaraknya harus 10-15 meter dari sumur atau sumber air. Jadi jika ibu-ibu ingin membangun jamban yang sehat, itu harus mempunyai jarak 10-15 meter dari sumber air atau sumur, atau kalau penampungan air gitu ya. Yang kedua yaitu kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus, jadi harus tertutup gitu ya, jadi tidak terbuka yang bisa dihinggapi oleh hewan gitu. Yang ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring, jadi tidak tergenang. Lantai kamar mandi harus selalu kering, tidak tergenang oleh air. Yang keempat, dinding dan atap pelindung. Jadi kalau kita mau membangun jamban sehat, itu harus tertutup oleh dinding, ada atapnya, jadi tidak terbuka. Yang kelima yaitu penerangan yang cukup. Penerangan yang cukup, dikasih lampu ya ibu-ibu ya, jadi tidak gelap. Jadi biar tidak pengap. Ventilasi udara harus ada, jadi biar pertukaran udara dari dalam sama luar itu lancar. Terus harus tersedia sabun, air, atau alat bersih. Jadi di sini harus tersedia. Jadi kalau ciri-ciri jamban sehat itu harus ada sabunnya, harus ada airnya, jadi tidak kering, tidak langsung cemplung gitu. Lantai dan jamban harus selalu dibersihkan. Jadi di sini kalau ibu-ibu mempunyai jamban sehat, mempunyai jamban masing-masing di rumah, ya harus sering-sering dibersihkan, seminggu sekali, atau jadi jangan dibiarkan. Kalau ibu-ibu tidak mempunyai jamban sehat, tapi jambannya bareng-bareng sama, maksudnya jamban umum, nah itu harus
di jadwal untuk menjaga kebersihan. Jadi dibikin jadwal untuk kerja bakti membersihkan gitu. Yang ketiga yaitu tantangan untuk memiliki jamban sehat. Tantangannya apa sih? Gitu. Yang pertama yaitu terbatasnya lahan area. Jadi mayoritas KPM itu karena rumahnya terlalu kecil dan tidak memadai untuk adanya jamban di sekitar rumah, makanya mungkin perlu didirikan jamban umum gitu ya. Yang kedua, tidak memiliki biaya untuk membangun jamban sehat. Nah, ini tantangan yang harus kita yang harus kita lalui. Dan yang ketiga, pola pikir yang belum mengetahui manfaat jika mempunyai jamban sehat dan kerugiannya. Nah, kebanyakan KPM tidak mengetahui manfaat dan kerugiannya jika tidak mempunyai jamban sehat. Nah, solusinya apa sih gitu? Jadi solusinya yaitu berpartisipasi untuk membuat arisan jamban gitu. Jadi kita bikin jamban umum yang dananya itu swadaya. Yang kedua, jamban bergilir atau yang mampu membuat jamban sendiri dan jamban atau jamban umum gitu. Jadi jamban yang disarankan untuk jamban umum ini disarankan untuk kelompok untuk pemeliharaannya. Yang ketiga, mengusulkan bantuan jamban ke pemerintah lewat puskesmas atau lembaga forum musyawarah desa atau sama pendamping PKH setempat gitu. Nah, itu tadi sedikit ulasan dari saya, dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.